Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk Pak Indra selaku dosen pada mata kuliah PPLTO. Kami dari kelompok 4 sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Deriska dengan NIM akhir 005, lalu ada Zaki dengan NIM akhir 075, lalu ada Maizawa dengan NIM akhir 023, dan Selen dengan NIM akhir 008. Sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai pengujian BDD kami pada project fitur update model fake news detection. Jadi, fitur update model ini digunakan untuk di mana admin ini bisa memperbarui model dari versi 1, versi 2, dan juga versi 3. Nah, tujuan dari fitur update model ini itu memberikan fleksibilitas kepada admin itu sendiri untuk mengelola model yang digunakan dalam sistem deteksi hoax tersebut. Bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kalian menggunakan user story di mana as an admin, I want to activate or deactivate a model so that I can control which AI model is currently active. Lalu untuk skenario singkatnya, itu ada di skenario satu yaitu activate a model di mana given I am on HTTPS tersebut, lalu this model AI. When I click on aktifkan button of version 1.0, then I shall see a full message model change to version 1.0 and the model part should show currently active. Lalu untuk skenario 2-nya yaitu deactivate the model. Untuk skenario-nya yaitu given version 1.0 is already active, then I click on nonaktifkan button of version 1.0, then I shall see a full message model deactivate and the model part should not show currently. Oke, mungkin boleh scroll lanjut ke bawah. Nah, untuk desain lingkungan pengujiannya sendiri, jadi untuk pengujian fitur login website kami itu dilakukan pada sistem operasi Windows 11 menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3.13 karena mendukung integrasi yang stabil dengan pustaka pengujian berbasis BDD dan Selenium. Nah, sebelumnya BDD itu apa sih? Jadi BDD itu adalah pendekatan behavior driven development. Jadi ini tuh merupakan metode pengujian yang menekankan pada perilaku sistem dari sudut pandang pengguna sehingga skenario-nya itu ditulis menggunakan format yang mudah dipahami yaitu given when then. Nah, jadi lanjut ke dalam pengujian ini tuh kami menggunakan beberapa library pendukung seperti Selenium untuk mengotomatisasi interaksi dengan browser seperti proses unggah berkas, klik tombol, serta validasi tampilan hasil. Lalu Behave sebagai framework untuk menerapkan pendekatan BDD dengan format given, when, then, and sehingga skenario dapat ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami. Lalu ada Web Driver Manager untuk mengelola dan memperbarui driver browser secara otomatis tanpa perlu mengunduh manual. Nah, selain itu, pengujian dijalankan menggunakan browser seperti Google Chrome yang dikendalikan melalui Chrome Driver untuk memastikan kompatibilitas dan stabilitas dengan aplikasi web yang diuji. Nah, untuk arsitektur pengujiannya sendiri, kami menggunakan end-to-end dengan memanfaatkan Windows Edge via Selenium Web Driver yang dikendalikan oleh Behave. Nah, Behave ini mengeksekusi skenario pada antarmuka web Next.js. Nah, untuk komponennya sendiri, itu browser menggunakan Edge. Ini adalah media interaksi UI aplikasi pada halaman list model AI. Lalu Selenium WebDriver untuk otomatisasi interaksi pengguna atau klik button. Lalu Behave Framework di sini untuk menjalankan skenario Gherkin dan step definition. Nah, untuk di sini ada features-nya, tuh test model selection features, lalu step-nya itu ada test underscore model underscore selection underscore steps PY. Lalu setup ada environment.py itu untuk konfigurasi Edge headless. Lalu untuk front end-nya itu menggunakan Next.js app. Nah, itu untuk halaman beranda seperti cek berita dan hasil analisis. Lalu hasilnya itu di halaman list model AI menampilkan pilihan model AI yang tersedia dan message pop out ketika model diaktifkan atau dinonaktifkan. Baik, selanjutnya kami akan menunjukkan hasil implementasi pengujian dan kodenya. Yang pertama, saya akan menampilkan dari tes model selection steps 30 dan juga tes model selection untuk
fiturnya atau skenario-nya. Di sini untuk skenario kami tulis untuk Gherkin, feature model selection UI, lalu ada as an admin, di sini user scenario, I want to activate or deactivate model, lalu alasannya adalah agar bisa mengontrol which AI model yang saat ini digunakan atau aktif. Dengan dua skenario untuk satu fitur ini, yaitu activate a model dan juga deactivate model ya. Nah, untuk steps.p-nya, di sini ada given when then. Yang pertama yang pertama di sini given open list model AI page-nya. Di sini Behave akan membuka Edge driver-nya dulu agar bisa mengakses localhost 5173 ini agar muncul tampilan dari website list model AI-nya. Lalu yang kedua, ketika mengetik sebuah button atau mengeklik sebuah button seperti aktifkan atau nonaktifkan, lalu yang di sini muncul then, maka seharusnya saya menerima atau melihat sebuah toast message atau sebuah pop-up message yang menandakan bahwa AI ini diaktifkan atau dinonaktifkan. Lalu di sini kami juga menggunakan given when then yang baru juga untuk pemodelan name dari card-nya untuk menandakan bahwa di card model AI ini statusnya aktif atau tidak. Jadi di sini given model name-nya misalkan sedang aktif atau sedang digunakan, maka ketika ditekan, maka akan muncul aktif, tapi ketika model card ini dari awal sudah bersifat aktif, jika ditekan kembali, maka tidak akan muncul tulisan aktif atau menghilang, seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke tampilan UI. Oke, baik. Ini merupakan tampilan UI yang dihasilkan dari pemodelan yang telah dilakukan. Mungkin boleh buka laporannya. Oke, ini seperti tampilan yang tadi udah ditunjukkan. Itu ada version 1, version 2, dan version 3 yang mana menampilkan beberapa versi yang telah diupdate oleh developer untuk pengguna, di mana tampilan ini tuh berfungsi sebagai halaman pengaturan untuk memilih versi model AI yang digunakan dalam sistem hoax detection atau fake news detection, di mana memiliki peran tingkat kestabilan yang berbeda, di mana misalnya versi 1 tuh, dia merupakan model stabil yang siap ditingkatkan. Kemudian untuk versi 2-nya sendiri, itu merupakan versi beta dengan penambahan fitur baru untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, sedangkan untuk versi 3 sendiri merupakan model eksperimental yang masih dalam tahap pengujian dan pengembangan algoritma. Nah, kemudian dalam UI itu bisa kita lihat ada tombol aktifkan, di mana tombol aktifkan itu bisa kita klik untuk mengubah atau mengganti model yang diperlukan. Nah, ini merupakan aktivitas model ketika kita ingin, bisa ketika diklik itu akan menghasilkan perubahan versi sesuai yang kita inginkan. Nah, misalnya kita klik aktifkan, maka dia akan berubah ke versi 3, dan aktifkan, maka versi 3-nya akan nonaktif. Jadi secara keseluruhan dari UI tersebut itu menampilkan pilihan versi yang bisa kita pilih, terus kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan model yang kita inginkan. Oke, jadi berdasarkan hasil dari pengujian BDD yang telah kita lakukan pada fitur update model ini, diperoleh hasil bahwa seluruh skenario dan langkah pengujiannya itu berhasil.
Dan terdapat dua skenario yang kita uji, yaitu aktivasi dan juga deaktivasi model. Nah, kedua skenario ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan apa yang kelompok kami harapkan, dan juga model activate dan model deactivate ini telah ditemukan dalam feature file yang telah ditampilkan oleh Mei tadi, dan hasilnya juga menunjukkan bahwa seluruh steps yaitu given, when, and then telah terdefinisi dengan benar dan dijalankan dengan status space. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fitur pemeriksaan validitas berita yang telah berjalan dengan baik dan berfungsi sesuai dengan perilaku yang kita harapkan. Nah, dengan input teks maupun file dengan waktu eksekusi pengujian itu sekitar 10 detik tanpa error maupun langkah yang terlewati. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Mungkin sekian saja presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra dan teman-teman semuanya.